Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alusia Fitria Gancana. Di sini saya sebagai host dan juga di sini di samping saya sudah ada narasumber saya yang bernama. Baik, perkenalkan, nama saya Moni Kurniati. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam jurusan dakwah. Di sini narasumber saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan jurnalnya. Di mana di sini judulnya yaitu strategi kualitas hubungan merek, komitmen kecintaan terhadap loyalitas merek pada restoran waralaba. Baiklah, kepada narasumber saya akan menjelaskan mengenai ringkasan jurnalnya yang telah ia baca. Kepada rekan saya, silakan untuk menjelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai strategi kualitas hubungan merek, komitmen kecintaan terhadap loyalitas merek pada restoran waralaba. Nah, di sini ada pendahuluan atau latar belakangnya, itu perkembangan bisnis ini dapat diibaratkan sebagai perang di mana memaksa para pembisnis untuk mampu berinteraksi dengan perusahaan, pelanggan, pesaing dan perubahan. Di dalam ini nih, kita harus bersaing secara sehat agar perusahaan bisnis kita itu bisa berjalan dengan baik dan bisa lancar. Kita harus juga berinteraksi terhadap pelanggan yang ada, yang mendatangi tempat bisnis kita tersebut, dan kita harus berinteraksi secara baik dan sopan. Kalau kita tidak memiliki kesopanan, maka restoran kita akan mengalami keturunan, mengalami turunnya nilai offset dari penghasilan tersebut. Adapun pemasaran selama ini dikenal sebagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis, khususnya di bidang bisnis restoran waralaba. Nah, itu tadi ada aktivitas yang tidak terpisahkan. Berarti di dalam bisnis ini nih tidak bisa terpisahkan. Jika terpisahkan itu bisa mengalami kerugian ataupun bisa mengalami kegagalan dalam menjalankan suatu bisnis. Adapun brand loyalty merupakan pemacu terpenting dari eksklusivitas brand, karena loyalitas merupakan satu-satunya unsur eksklusivitas merek yang terkait dengan perolehan laba dan volume pembelian di masa depan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih di Kota Malang karena Kota Malang merupakan wilayah yang bagus bagi tumbuhan restoran waralaba, khususnya waralaba asing, dan merupakan kota pelajar dan tujuan wisata sehingga menarik bagi para pebisnis. Nah, di tempat ini nih sangat bagus untuk membuat restoran agar tempatnya itu juga strategis dan juga nyaman agar pelanggan itu bisa mendatangi tempat restoran tersebut, agar mereka itu merasa puas dengan keadaan restoran tersebut. Selanjutnya itu, penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya tentang konsep brand relationship quality. Kebanyakan peneliti sebelumnya hanya berfokus pada bagaimana membangun hubungan yang berkualitas, yang berhubungan langsung dengan loyalitas. Nah, kita itu harus memiliki kemampuan dalam membangun suatu hubungan yang berkualitas. Nah, maksudnya itu kita harus membangun hubungan yang berkualitas, itu hubungan yang baik, dan agar orang-orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan kita tersebut bisa mengelola bisnis kita itu secara sempurna dan secara baik, agar mereka juga nyaman untuk bekerja di dalam toko kita tersebut. Nah, selanjutnya itu mengenai hasil. Nah, hasil dari pembahasan saya tadi itu, peneliti menghasilkan adanya pengaruh tidak signifikan antara strategi BRQ terhadap brand love
Dengan kata lain, strategi brand relationship quality tidak berpengaruh terhadap tidak menunjukkan tidak adanya pengaruh langsung strategi brand relationship quality terhadap brand love. Merupakan temuan menarik dan perlu dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Adapun kenikmatan saat berbelanja di toko, ekspresi yang hangat dari para karyawan dan lokasi pembelanjaan. Peneliti ini menghasilkan adanya pengaruh tidak signifikan antara strategi BRQ terhadap brand loyalty. Nah, itu tuh ekspresi yang hangat. Maksudnya ekspresi yang hangat itu kita harus memiliki ekspresi-ekspresi yang bisa meyakinkan kepada pembeli itu agar mereka bisa tertarik dan bisa menerima apa yang kita berikan pada mereka, itu bisa membuat hatinya merasa nyaman dan merasa hangat untuk ia konsumsikan. Baik, terima kasih kepada narasumber saya telah menjelaskan sedikit atau lebih kurangnya ringkasan jurnalnya. Di sini baik kepada narasumber, saya akan sedikit bertanya tentang ringkasan Anda tadi. Yang pertama di sini saya akan memberikan pertanyaan, bagaimana cara agar bisnis yang kita jalani itu bisa berjalan dengan baik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mbak Alusia tadi. Baik, yang harus kita lakukan dalam berbisnis itu kita harus memiliki keyakinan dan harus memiliki tata cara agar bisnis kita tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar, agar usaha-usaha kita itu bisa maju, bisa dikenal oleh orang, bisa berkembang lebih pesat lagi, biar orang-orang luar itu bisa datang ke tempat bisnis kita tersebut. Dan yang selanjutnya di sini juga saya akan bertanya bagaimana membuat pelanggan kita itu lebih nyaman lagi di tempat bisnis kita. Nah, itu tergantung dengan kitanya sendiri. Itu kita harus memiliki kita harus memiliki tempat yang nyaman dan bagus dan menarik supaya orang-orang itu nyaman saat berada di suatu bisnis kita tersebut, atau bisa disebut toko itu harus menarik dan bagus. Kita harus memberikan suatu gambar-gambar agar itu ruangan kita itu bisa terlihat rapi dan nyaman. Dan juga kita dan karyawan-karyawan kita tersebut, kita harus memiliki jiwa yang baik, dan kita harus memiliki etika, attitude dan jiwa yang baik. Kita harus senyum pada orang pelanggan kita, jangan memberikan muka masam atau muka mangut. Jadi kita harus senyum dan ramah. Ya, baik. Terima kasih kepada narasumber saya telah menjelaskan dan menjawab sedikit pertanyaan dari saya. Mungkin ada yang ingin narasumber sampaikan kepada kita semua. Baik, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari ringkasan jurnal saya tadi. Intinya itu kita harus memiliki jiwa dan memiliki keyakinan agar kita bisa lebih maju lagi, agar kita bisa dikenali oleh orang-orang banyak. Baik, kepada rekan saya Moni, itulah tadi sedikit sampaian dari ringkasan jurnal Moni, dan saya sebagai host ingin pamit undur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.